Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, apa kabar? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita ketemu lagi anak-anakku sekalian. Untuk hari ini, apakah kalian sudah ada membantu orang tua di rumah? Iya, bagus. Jadi kita selain belajar, jadi kita juga harus membantu orang tua kita di rumah. Kemudian Bapak ingatkan juga supaya kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anakku, kali ini tema kita adalah unsur-unsur berdirinya suatu negara. Untuk materi ini, Bapak nanti akan menyampaikannya dengan bertanya jawab dengan kalian. Jadi, metode tanya jawab kita gunakan untuk kali ini. Ayo, anak-anakku sudah siap? Kita lanjutkan. Kita awali pertanyaan pertama. Kalian harus coba menjawabnya. Yang termasuk di antara unsur-unsur konstitutif berdirinya suatu negara adalah, ya, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Coba kita bahas lebih lanjut tentang unsur-unsur berdirinya suatu negara ini. Perhatikan. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama adanya rakyat. Jadi untuk bisa suatu negara berdiri, harus ada rakyatnya. Bisa kalian bayangkan suatu negara yang rakyatnya tidak ada. Mungkin hamparan tanah kosong saja. Atau taruhlah pemerintahnya juga ada. Yang mengurusnya ada beberapa orang sebagai pemerintahan. Tapi rakyatnya tidak ada. Nah, apakah negara itu bisa kita anggap sebagai suatu negara? Ya, tentunya tidak. Sebab yang dominan dalam suatu negara itu adalah rakyat. Jadi, rakyat harus ada. Berikutnya apa? Berikutnya adanya wilayah. Jadi, suatu negara merdeka juga harus punya wilayah. Sebab tanpa ada wilayah, ya di mana rakyatnya mau berdiri, di mana rakyatnya bisa tinggal. Jadi wilayah juga harus ada. Nah, wilayah itu apa? Ya ada darat, ada perairan atau laut, dan yang ketiga ada wilayah udara. Nah, darat, laut, udara itu wilayah suatu negara. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu, darat. Nah, biasanya darat itu, wilayah darat suatu negara, itu berbatasan dengan negara lain. Jadi, daratan suatu negara berbatasan dengan daratan negara lain, itu ada batasnya. Nah, batas suatu negara dengan negara lain itu juga bermacam-macam. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Jadi, untuk wilayah ini, anak-anakku sekalian, ingat ada 3 tadi, wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Nah, itu sebabnya
alat pertahanan kita atau tentara kita juga ada 3. Ada tentara angkatan darat, ada tentara angkatan laut, ada tentara angkatan udara. Wilayah darat dijaga oleh tentara angkatan darat, wilayah laut dijaga oleh tentara angkatan laut, dan wilayah udara dijaga oleh angkatan udara. Ya, kita lanjutkan unsur yang ketiga. Apa tadi anak-anakku masih ingat? Ya, harus ada pemerintahan. Pemerintahan ini adalah orang yang mengurus suatu negara. Ya, coba sebutkan apa saja atau siapa saja yang termasuk pemerintahan. Ya, ada presiden, ada DPR, dan ada gubernur. Nah, kesemuanya itu termasuk pemerintahan suatu negara. Jadi pemerintahan juga harus ada. Coba kalian bayangkan rakyatnya ada, bahkan banyak rakyatnya. Wilayahnya juga ada, bahkan luas wilayahnya. Tapi pemerintahannya tidak ada. Nah, tak ubahnya hanya seperti gerombolan manusia yang bertempat tinggal di wilayah yang amat luas, tapi tidak ada yang mengurusnya. Nah, tentunya juga itu belum bisa kita sebut sebagai suatu negara. Maka pemerintahan juga harus ada. Nah, selain itu apa lagi unsur-unsur berdirinya suatu negara? Ya, masih ada. Yang nomor 4, adanya pengakuan. Nah, artinya suatu negara merdeka juga diakui oleh negara lain bahwa negara yang bersangkutan sudah merdeka. Contohnya, kita merdeka tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, begitu kita merdeka, Bapak proklamator kita memproklamirkan kemerdekaan, maka banyak negara yang mengakui Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Nah, itu namanya pengakuan. Anak-anakku, jadi unsur-unsur berdirinya suatu negara itu ada 3. Mana yang 3? Nomor 1 rakyat, nomor 2 wilayah, nomor 3 pemerintahan. Itu adalah disebut dengan unsur konstitutif. Ya, unsur konstitutif. Ini rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Sementara ada yang keempat, pengakuan. Nah, pengakuan itu bukan unsur konstitutif. Nah, dia disebut unsur deklaratif. Nomor 1 sampai nomor 3 disebut unsur konstitutif. Itu mutlak harus ada, tidak boleh tidak, harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka negara tersebut tidak bisa berdiri. Nah, sedangkan yang keempat, pengakuan. Ya, ini pengakuan. Pengakuan itu boleh ada, boleh tidak. Sebab tanpa diakui pun Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara kenyataan, secara fakta Indonesia sudah merdeka. Jadi yang penting itu nomor 1, 2, dan 3. Pengakuan merupakan unsur tambahan. Ayo kita lanjutkan berikutnya. Pengakuan tadi kita sebut tidak terlalu penting. Karena tadi tanpa diakui oleh negara lain pun, kita tanggal 17 Agustus itu sudah merdeka. Nah, namun pengakuan itu juga bisa penting. Dalam hal apakah pengakuan itu penting? Ayo, jawab.
Dalam hal apa? Iya, benar. Jadi, pengakuan itu juga penting dalam hal hubungan internasional. Jadi, anak-anakku sekalian, ya, mengapa pengakuan itu juga penting dalam hal hubungan internasional? Ya, karena suatu negara seperti kita Indonesia ini, sebenarnya tak obahnya sama dengan manusia. Jadi kita butuh teman, nih, perlu teman, kemudian perlu sahabat, dan bekerja sama dalam memenuhi kepentingan nasional kita. Bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan negara kita. Nah, secara umum, yang menyebabkan kita perlu bekerja sama dengan negara lain, itu pada dasarnya yang menyebabkan kita perlu bekerja sama itu hanya dua hal saja. Yang pertama karena persamaan, yang kedua karena perbedaan. Mana contohnya persamaan? Nah, contohnya antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Indonesia dengan Malaysia umpamanya. Nah, mengapa dia bersahabat? Mengapa dia bekerja sama? Karena sama-sama negara serumpun. Nah, apa pula yang menyebabkan suatu negara perlu bekerja sama? Karena perbedaan. Misalnya antara Indonesia dengan Australia. Kita perlu bekerja sama. Nah, dalam hal apa? Karena perbedaan penghasilan. Indonesia banyak menghasilkan minyak kelapa sawit, sementara di Australia tidak ada kelapa sawit. Nah, perbedaan itu membutuhkan mereka butuh kerjasama. Indonesia butuh menjual hasil sawitnya, sementara Australia juga butuh minyak kelapa sawit untuk kebutuhan masyarakatnya. Jadi perbedaan, yang satu memiliki sawit, yang satu tidak, itu menyebabkan mereka juga butuh bekerja sama. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan pembahasan berikutnya. Pengakuan tadi dapat dibedakan dua hal. Jadi pengakuan juga dapat dibedakan dua macam. Nah, apa itu? Kita lihat. Yang pertama, pengakuan secara de facto. Apa itu pengakuan secara de facto? Ya, pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan secara kenyataan atau secara fakta. Mana contohnya? Contohnya, Indonesia diakui oleh beberapa negara lain sudah merdeka, atau kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara lain karena memang secara fakta, secara kenyataan Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus. Diakui atau tidak oleh negara lain, kenyataannya Indonesia sudah merdeka. Karena waktu itu ada negara yang cepat mengakui kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus itu. 17 Agustus 1945. Ada juga negara yang belum mau atau tidak mau mengakui Indonesia sebagai suatu negara merdeka. Ya, siapa yang tidak mau mengakui? Misalnya Belanda, misalnya Jepang. Mengapa? Dia masih menganggap kita adalah wilayah jajahannya. Jadi dia belum mengakui. Bagi kita Indonesia, diakui atau tidak,
faktanya, kenyataannya, kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Kita lanjutkan. Yang kedua, ada lagi namanya pengakuan de jure. Nah, pengakuan de jure. Pengakuan de jure itu adalah pengakuan secara hukum atau secara yuridis. Maksudnya apa? Maksudnya bagi suatu negara yang sudah mengakui Indonesia merdeka, lalu antara negara yang mengakui itu dengan negara yang diakui, yaitunya Indonesia, membuat kerjasama, membuat MOU. Kerjasama dalam bidang pendidikan umpamanya. Kerjasama dalam bidang perdagangan umpamanya. Nah, ketika MOU atau perjanjian antara suatu negara dengan negara lain tadi telah dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh negara yang berjanji tadi, Indonesia dengan negara lain, dibuat, ditandatangani, artinya ketika sudah melakukan itu, maka pengakuan masing-masing negara itu berarti sudah dianggap secara yuridis atau secara hukum. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini barangkali cukup demikian dulu materi kita. Lain kali kita lanjutkan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas anak-anak silakan dikerjakan latihan dalam bentuk formatan Google Form. Nanti linknya akan Bapak kirim ke grup WA kalian.